Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Jaring Tuhan atau Perisai Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berpikir bahwa setiap pencobaan atau masalah yang kita hadapi ada dalam kontrol atau kendali Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun pencobaan yang diizinkan Tuhan, pencobaan apapun itu, yang melampaui kekuatan kita, manusia. Jadi kalau Tuhan mengizinkan masalah pencobaan itu datang, percayalah bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan hidup saya dan saudara. Artinya, Dialah yang mengontrol, Dialah yang memperhatikan kita dengan sempurna. Dia tidak pernah tertidur, Dia maha tahu, Dia maha bijaksana seberapa besar pencobaan yang Dia izinkan untuk kita hadapi. Ya, ingat, firman Tuhan tadi mengatakan, jikalau pada saat kita mengalami pencobaan, Dia Allah yang setia, artinya bisa diandalkan. Yang kedua, artinya Allah itu memberi jalan keluar saat kita menghadapi pencobaan itu. Jadi pencobaan itu tidak kita hadapi sendirian, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Jadi sebetulnya kita bersyukur kalau ada pencobaan. Ya, jangan melihat pencobaan sebagai masalah, tapi sebagai tantangan. Kenapa demikian? Karena justru pencobaan itulah yang akan menguji iman kita. Ya, nanti kita akan sampai kepada ayat tentang ujian iman. Ya, ingat, Tuhan Allah itu setia. Tuhan pasti memberi jaringnya. Setiap kita punya jaring, ya, atau jala. Jadi kalau ada batu masalah yang lebih besar dari lubang jaring hidup kita, pasti tidak akan dibiarkan masuk atau lolos. Pasti setiap hari ada batu yang dilempar. Sebenarnya itu adalah batu berkat. Jadi masalah atau pencobaan itu sebetulnya berkat kalau Tuhan izinkan. Tuhan tidak membuat tembok, tetapi Tuhan hanya membuat jaring. Kalau tembok itu berarti anti masalah. Kalau kita mengikut Tuhan berarti tidak ada istilahnya tidak dapat masalah. Kenapa kok masih ada masalah? Berarti Tuhan bukan tembok full 100% yang membentengi orang percaya tidak punya masalah. Kenapa masih punya masalah? Karena Tuhan bukanlah tembok yang berdiri di hadapan kita, tapi kita masing-masing diberi jaring, ya. Kalau ada sesuatu yang lolos masuk ke dalam jaring hidup kita, itu berarti Tuhan izinkan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan memberi kita tembok anti masalah. Tuhan memberikan jaring untuk mengukur, ya. Sekali lagi, Tuhan memberikan jaring untuk mengukur seberapa besar masalah yang kita bisa pikul, kita bisa hadapi. Tuhan pasti melindungi kita dengan jaring, bukan dengan temboknya. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan luar biasa loh, tapi biasa. Jadi kalau kita marah sambil berteriak, "Mengapa Tuhan?" berarti kita menganggap Tuhan tidak bijaksana. Tuhan memberikan pencobaan yang tidak melampaui kekuatan, tetapi itu bukan berarti terus-menerus pencobaan yang kita alami ringan. Beratnya persoalan pasti sesuai dengan umur kedewasaan rohani kita masing-masing.
Jadi persoalan itu atau pencobaan itu adalah latihan bagi iman kita. Bagaimana saat kita direndahkan, dihina, difitnah, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, kita sedang dilatih. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Berkata demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, tujuannya jelas. Setiap pencobaan yang Tuhan izinkan kita hadapi, ujian iman, memurnikan iman. Setelah murni apa? Nanti ketika Tuhan datang, kita memperoleh puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Ya, karena Tuhan yang memberikan ujian, pasti Dia memberikan reward. Seketika itu artinya sementara, tidak lama. Pencobaan yang kita alami tidak terus-menerus, tapi ada waktunya. Jadi semua pasti ada akhirnya. Tuhan menguji atau mengizinkan pencobaan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Setan mencobai untuk menjatuhkan. Jadi Tuhan memakai keadaan yang negatif yang membuat kita berduka untuk meningkatkan, membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur bahwa pencobaan-pencobaan artinya lebih dari satu pencobaan yang mungkin kami hadapi, yang mungkin itu bisa lolos ke dalam jaring hidup kami, tapi itu semua ada dalam kendali Tuhan. Pencobaan biasa, pencobaan yang sementara, yang ada akhirnya, dan itu bertujuan memurnikan iman, meningkatkan kualitas iman. Terima kasih buat ujian, masalah, pencobaan yang kami hadapi bukan sendirian, bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang setia, yang memberikan jalan keluar ketika masalah kami hadapi. Terima kasih Bapa buat sepanjang hari ini, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.